artinya Iya, masih ini, Pak. Masih putus-putus, Pak. Hilang suaranya, Pak Anang. kalau misalnya dengan ya sekarang dari ini apa sinyalnya nih. Sekarang jelas, Pak? Ya, lumayan sekarang. Ya, artinya kalau kita ngambil kerjasama sama ATPLI, misalnya di Solo kita ada TATP, di Jawa Timur malah banyak JTP. JTP itu semua TV lokal Jawa Pos. Artinya ketika akan melakukan penelitian dan membutuhkan media, bisa media lokal setempat Oke. gitu, Pak. Ya, betul, betul. Termasuk misalnya kalau ke Bandung ada PJTV, ada Bandung TV. Kalau ke Tasik itu ada radar. Ke Cirebon juga ada radar TV. Banyak sebenarnya kalau kita ambil TV-TV lokal se-Indonesia. Wah, ini benar, ini bisa kita ini apa? Artinya kan dari sektor pariwisata juga kan nyambung dia Ya nanti, Pak. sebenarnya betul Pak, termasuk semua TV lokal di masing-masing daerah biasanya sudah kerjasama dengan dinas-dinas pariwisata setempat, Betul, Pak. betul. Disparbud terutama termasuk SMTP sangat sangat baik dengan bupati, dengan disbud parporanya, dengan distrik gitu. Iya. Wah, ini perlu ditindaklanjutin untuk kerjasama nih. Karena Ya, kita makanya kita ujungnya adalah ini produk pariwisata, Pak. Dia akan betul menjadi betul. apa wisata budaya, bisa menjadi wisata pendidikan, nanti kan bisa menjadi Ya, wisata ya, petualangan di iya, situ. Jadi ini akan menjadi ini, dan inilah nilai ekonomisnya di situ, betul. Pak, nanti. Bahkan kalau memang justru saya ingin gini, Pak. Eh, Tolong agendakan kapan kita bertemu di Bandung misalnya. Saya bisa bawa kepala dinas Disbud Parpora, bisa bawa Pak Kadisdik gitu. Ya, Pak Bisa Dedi. sekaligus. Yang ini Kadis Disparbud Poranya baru Pak Bambang. Oh, yang di Kalau Sumedang. yang di Provinsi Pak Sumedang, Dedi ya, provinsi Pak Dedi. iya. Kalau provinsi ya, paling tidak level kabupaten misalnya Pak, Ya, kita bekerja sama dengan baik gitu dengan dinas-dinas terkait. bagus Pak. Bisa kita ini. Ciamis juga tempoh hari saya bikin acara juga, Pak. Ya, Ciamis kita pernah eksplorasi juga, dia punya apa? Eh, kita ini punya produk, kalau dari kita ada produk yang namanya Jelajah Negeriku, Pak. oh, Jelajah ya, ya, Negeriku ya. ini sudah masuk ke 19 provinsi. Nah, di Hmm. 2022 ini jadinya Nusantara Bangkit Jelajah Negeriku. Yang tadinya Jelajah Negeriku Hmm. itu cuma virtual lewat Betul Pak. ditunda dulu, Pak. Ya udah nggak apa-apa sih. Ya, Iya. Ya kita sih kalau ketemu di Bandung kita atur aja, nanti Pak Santo kapan bisa ada ya. waktu di Bandung, nanti kita atur bisa jumpa di Bandung, bisa ini apa Sumedang Bandung mah dekat itu, apalagi Dekat. udah Iya. mulai bangun lagi tolnya. Tolnya kan Sebenarnya sudah mananya, Pak? dibuka Pak. Di Sumedangnya atau di mananya Bapak kantor? Saya di kantor di Cimalaka Pak, 5 kilo lah dari Sumedang ke arah Cirebon. Oh, iya iya iya. Tapi kalau ke Bandung kan pemulihan masuk tol keluar Cileunyi. Ya. Nah, maksud saya gini, kalau memang diagendakan pertemuan nanti di Bandung, saya siapkan setidaknya minimal kabid pariwisata gitu, Pak. Ya, oke oke. Nanti kita kasih kabar lebih lanjut Siap, untuk siap, waktu. siap. Di mute. Ya. Halo. Pak Santo Sabah. Dengar. Iya, dengar Pak. Iya. Iya, lanjut. Kayaknya sudah ini udah ketemu Pak, tinggal nanti ada kesepakatan kita. Ini kerjasamanya kayaknya mesti ditingkatkan secara nasional ini. Iya, iya. Karena kita juga, kalau saya sendiri, saya di ASATI Pak. ASATI itu Asosiasi Sales Travel Indonesia. Saya ketua umumnya. Berbeda dengan Asita, Pak. Beda, kalau kita
membernya itu adalah owner, Pak, owner Biro Perjalanan Wisata. Oh ya. Kalau Ya, karena Asita, yang saya tahu di ya, Sumedang kan adanya Asita gitu, Pak. betul. Asita kan Ya. lebih dulu dia, Pak, semenjak merdeka sudah ada. Oh, Nah, dia anggotanya adalah perusahaannya, travel agentnya. Kalau kita ownernya. Dan kita oh ya. inbound, lebih ke inbound, kemudian lebih ke domestic tour. Kita membuat program dan lain-lain. Ini ada di 29 provinsi kita, Pak, ada BPD-nya. Siap. Ya, ya. Tempo hari sih Oke. ada mau kerjasama dengan TPRI juga ya, dengan apa nama waktu zamannya Pak Helmi. Itu sudah ada kesepakatan kita untuk explore untuk semua potensi-potensi wisata yang ada di daerah itu akan diangkat ke permukaan lewat media TV. Nah, Ya, ya. ini bisa kita lanjut dengan SMTV atau TV lokal nanti yang kita bisa lanjuti bahwa kita ini bukan cuma ini seperti tadi budaya ini akan menjadi satu produk tersendiri, Pak. Ya, ya. Dan ini akan menyedot wisatawan. Dan saya juga punya MOU khusus dengan seluruh Raja Nusantara, Pak. Makanya saya kenal Pak, saya kenal Pak, seluruh Indonesia saya kenal. Jadi sultan-sultan memang kita ada. Sultan ya. Ya. Karena kesultanan itu ingin untuk, nah ini nanti bisa menjadi berkembang, Pak. Seluruh ada 58 keraton di Indonesia ini pengen dijadikan destinasi, Pak. Jadi, oh iya, pasti Pak, pasti. Termasuk Sumedang juga rencana kan akan melakukan rekonstruksi keraton, Pak. Ya, revitalisasi, Pak. Oh iya. Itu programnya itu udah 3 tahun yang lalu itu. Jadi, ya, ya. Nah itu yang artinya ini ada satu sumber berita yang menarik, Pak. Betul, saya bisa betul. masuk ke sultan-sultan itu ke seluruh Sultan Nusantara itu bukan cuma di Indonesia, Pak. Sampai ke Filipina itu Mindanao itu kan, di Thailand Selatan itu Patani, Songkhla, Yala itu kan masuk itu jadi Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia sudah ini. Indonesia udah jelas kan. Nah di Indonesia sendiri punya 58 keraton yang budayawan lainnya. Nah tinggal ada media yang bisa mengangkat ini udah jadi itu, Pak. Saatnya Nusantara ini bangkit, Pak. Ya, betul, betul. Ya, justru kan ini sangat penting karena generasi dia kurang minat terhadap sejarah bangsa sendiri. Itu yang saya khawatirkan. Justru Korea yang dia pakai, yang dia. Ya, itu dia. Jadi justru lebih menarik sejarah asing gitu, Pak. Ini yang harus kita tularkan, generasi muda ini harus tertarik terhadap sejarahnya sendiri gitu, Pak. Nah itulah kita jadi dengan program kita ini tujuannya ke milenial juga jelas, Pak. Nanti dengan program edukasi. Betul. Nanti kalau kita ada kecocokan, ada kesepakatan, nanti saya buka semua, Pak, itu program-program bagaimana membuat milenial itu menjadi peninggalan sejarah atau peradaban yang ada di daerah itu menjadi membumi, diketahui sama anak-anak milenial di sana. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Siap. Kalau enggak nanti 5-10 tahun lagi hilang, Pak, ini. Oh iya, iya. Pasti ya ancaman, Pak. Ancaman. Betul. Orang seperti Pak Santo ini tidak banyak, Pak. Ya dia melakukan, memang dia keluar jalur ya. Yang sekarang ini sudah ada bahwa ini mainstream itu begini. Tapi ternyata dalam penelitian ditemukan sesuatu yang sangat berbeda. Tujuan akhir kita bagaimana kita bisa menghadirkan artefak maupun manuskrip yang ada di Leiden, Pak. Ya. Tujuan akhir kita. Kalau itu kita bawa ke sini itu kata informasi itu kalau dijajah itu bisa 13 km, Pak. Satu gedung besar itu di Leiden itu kita punya. Nah, kalau kita kumpul kita bawa hadirkan ini itu terbongkar semua. Jadi kegelapan sejarah kita itu akan terang lagi nanti. Iya. Nah, ini adalah tugas kita nih. Siap. Kita ini yang sudah di ujung usia nih. Siap, Pak. Iya. Mungkin Pak Santo ada yang ingin disampaikan, Pak Santo? Ya, terima kasih Pak Anang. Sambutannya nih luar biasa. Jangka panjang ini udah untuk kita udah bukan kerja lagi untuk diri pribadi, Pak.
tapi untuk bangsa Iya. dan negara nih kita tinggalkan jejak bahwa ada 4 orang ini yang ingin mengembalikan sejarah nih. Yang satu di pariwisata, yang satu di media TV, saya penelitinya ini meninggalkan jejak sejarah nih Pak untuk bangsa nih. Jadi yang saya temukan itu benar-benar drastis Pak. Drastis. Jadi kerajaan pra-Islam, candi-candi itu kan terlabeling itu sekarang kalau nggak Hindu Buddha itu nggak ada dasar tuh Pak. Nggak ada dasar itu. Kemudian pra-Islam itu Hindu Buddha itu nggak ada dasar. Jadi bahkan sejatinya leluhur kita lah yang bawa ajaran leluhur kita yang namanya Dharma itu saya temukan itu Dharma Pak. Dharma itu betul. ke luar Nusantara jadi lahirlah 2 ajaran Hindu dan Buddha bahkan Jaina. Tapi terbalik sekarang candinya dibilang Hindu Buddha gitu. Jadi salah besar. Dan ini perjuangan saya sendiri sekarang alhamdulillah sudah ada Pak Sukri, ada Pak Anang. Kerja kita tidak sia-sia Pak. Gitu. Jadi amin. Ya untuk rekonstruksi pun Pak saya dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa ya dengan arsitek yang khusus merecovery candi-candi, bangunan-bangunan tua kuno itu namanya Yori Antar. Jadi arsitek itu yang akan recovery Muara Jambi nanti, kemudian Muara Takli ke Indonesia. Kenapa pengen ke Indonesia? Karena leluhurnya dari lama itu Atisa di Pamukara itu belajar kepada leluhur kita yang namanya Suwarna Dwipa Dharma Kirti. Ya, itu. Nah, itu saya temukan Pak lahirnya Suwarna Dwipa itu, kemudian kampungnya, ibunya siapa, leluhur kita ada pusatnya. Dan itulah yang di Muara Takus itu Pak. Itu makahnya. Jadi alhamdulillah saya ketemu dipertemukan oleh Pak Anang untuk katakan ini kepada dunia tahu gitu bahwa kita lah sebenarnya pusat ajaran dan pusat mereka belajar kan. Kalau sekarang terbalik gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada di Sumedang itu ada rencana mau rekonstruksi keraton, saya usul ya si Yori Antar itu. Jadi dia lebih touch-nya punya Pak daripada arsitek yang lain yang mindsetnya itu masih mainstream. Kalau Yori itu sudah memahami apa yang saya perjuangkan dan bahkan saya mewakilinya untuk di arkeologi. Padahal saya arsitek basicnya, tapi mendalami sejarah kali seperti itu. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak. Nanti biar Pak Sukri yang menindaklanjuti bagaimana kemasannya, bagaimana proses kerjasamanya. Beliau yang lebih tahu, kami yang hanya peneliti pekerja sebenarnya. Ya Pak Sukri ya. Mungkin kita bisa mencontoh ke itu dulu Pak, ke Muara Takus itu Pak. Ya, zoom dulu karena nanti tanggal 12 itu di Muara Takus seperti yang nanti Pak Anang kerjakan, bisa cerita sedikit Pak Sukri untuk Muara Takus ini? Oh ya, itu rencananya Muara Takus itu ya. Februari ini ada seperti webinar gitu Pak. Itu yang kita kasih tema untuk yang keberapa nih tahun ini ya? Yang ketiga, itu Nusantara Bangkit. Jelajah negeriku, jalan-jalan ala Asati. Nah ini rencananya tadi sebetulnya 22 Februari kita bikin kegiatannya, tapi waktu itu bupatinya ada kegiatan yang sama, sehingga di pending. Jadilah tanggal 12 Februari ini, itu pembicaranya ada ini saya akan tunjukkan, kita punya leaflet ya. Bentar. Jadi kita itu dari Kementerian Pariwisata juga support Pak. Pasti. Jadi dari Kementerian Pariwisata dia juga apa namanya mendukung kita. Ini dia, kita punya flyer. Bentar.
Nah ini Pak, ini Oh kita ya, flyer nanti untuk tanggal apa? 12 ya, 12 Februari 12 Februari. 30. Ini pembicaranya ini dari kementerian Pak, Dirjen untuk minat khusus untuk apa sejarah dan prasejarah ya, Bupati Kampar, Kabupaten Kampar, dan ini adalah datuk, ini artinya orang yang dianggap apa Dituakan. pemuka adat lah, pemuka adat. Pemuka adat betul. Ya. Pemuka adat. Ini menteri apa dinas pariwisata setempat kabupaten, kepala dinasnya. Ini ada moderator orang sana juga, dia perupa di sana, dia pelukis. Dan ini kami berdua nih. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang ini, tentang Muara Takus, Pak. Pak Santo nanti akan berbicara lebih banyak tentang apa hasil temuan dia kan. Di provinsi mana Pak Muara Takus? Provinsi Riau, Pak. Riau ya. Kabupaten Kampar dia. Ya. Kalau di sana kan kita punya TV itu Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Pak. Rokan Hulu TV dan Rokan Hilir TV, Batam TV di daerah sana, daerah Riau. Itu Kepri Pak, kalau udah itu Kepri ya. Ini kan Riau-nya kalau Kepulauan Riau ya itu termasuk Batam, Batam, Tanjung Pinang, Anambas. Rokan Hulu dan Hilir itu masuk ya. Masuknya ke Kepri kayaknya ya. Oh Kepri. Ya. Riau sendiri? Rokan Hulu masuk Pak, Rokan Hulu Aliantan itu. Masuk ke ini Riau ya? Riau. Bisa aja kan nanti mungkin informasi ke mereka pas tanggal itu kan kita ini live aja bisa apa dia bisa jadi partisipan dulu kan bisa melihat nanti kan ada banyak juga teman media biasanya itu teman media yang juga meliput kegiatan-kegiatan kita ini karena nanti harapan saya juga Fikri Sumedang ini kita tampilkan seperti Muara Takus. Jadi nanti awal-awal tuh mungkin Zoom dulu ya kita hadirkan pejabat-pejabat yang tadi Pak Anang sebutkan tadi, kemudian difasilitasi oleh SMTP gitu kan. Nanti yang bicara kan keadaan COVID ini, jadi kita via Zoom dulu berangkat. Nanti setelah itu baru fisik datang kita eksplorasi. Kan banyak tuh Pak di Sumedang, di Limbangan itu. Saya sudah temukan titik-titiknya. Teman-teman juga temukan, nanti baru kita eksplor. Tapi langkah awalnya mungkin Pak Supri, maaf, kita publikasi lewat Zoom dulu. Tapi kita hadirkan seperti yang tadi itu ada Pak Menteri, ada tempat untuk Sumedang gitu. Ya. Bisa. Nanti kita dari situlah nanti dia diketahui banyak orang Pak. Karena kita punya audiens itu bukan cuma Indonesia Pak, ada yang dari Eropa, ada yang dari Malaysia, dari mana-mana. Kita publishnya ke situ nanti. Jadi bisa aja mereka menanggapi dari Eropa maupun dari Arab, ada dari Dubai, ada yang dari banyak sekali audiens kita itu yang variatif orangnya yang masuk. Itu karena kita udah ke 20 provinsi yang kita sudah eksplorasikan, sudah cukup dikenal orang, jelajah negeri itu. Kalau Bapak bisa klik di Google itu sudah mulai rame itu. Asati jelajah negeri itu udah mulai rame. Bisa aja kan nanti kita Sumedang, terutama Jawa Barat ini banyak titik-titik yang perlu kita bongkar Pak. Ya, kebetulan SMTP itu hanya Sumedang itu hanya tempat kita tempat usaha gitu Pak. Covered area kita Sumedang Majalengka Pak, bahkan sampai ke perbatasan Ciamis, ke Cirebon juga masuk Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi Jawa Barat bagian timur sebenarnya. Priangan Timur sampai ya? Priangan Timur, tapi agak ke Pantura Pak. Oh. Gitu. Termasuk Cirebon, pokoknya Majalengka full sampai ke Cirebon, ke pantai Cirebon juga masuk. Jadi tidak bicara Sumedang saja. Iya, ya nggak apa-apa. Lebih enak. Nanti kan tinggal yang lainnya kan kita bisa kerjasama aja kan untuk TV lokalnya. Iya, betul. Siap. Cocok lah itu. Jadi tadi contoh yang di Muara Takus ini tanggal 12 ini yang akan kita lakukan. Jadi kita juga didukung sama kementerian, Pak. Itu. Berarti nanti Zoom ya, Pak? Saya juga bisa ikut lah. Bisa. Biasanya kan ada Zoom, ada yang offline, Pak. Kadang kan dia ini udah diundang sekalian kita kan, tapi langsung di Zoom kan. Untuk pemirsa dari luar dari mana-mana bisa nonton, kita live di situ.
itu. Nah, yang di daerah dan seperti di Ciamis tempo hari begitu, sama kepala dinasnya live gitu. Pak Hanif juga hadir waktu itu, kepala dinas. Pak siapa lupa saya. Ciamis itu. Ada Pak Dodi juga hadir waktu itu. Kita bikin live. Nah, ini bisa aja Sumedang nanti kita bisa juga bikin live tapi ada juga di Zoom. Ya. Karena Sumedang sendiri kan sudah Sumedang sendiri kan mengklaim Sumedang itu pusir budaya atau SPBS istilahnya karena memiliki histori penerus Pajajaran. Dibuktikan oleh mahkota Binokasi itu kan mahkota Pajajaran yang sekarang diberikan ke Sumedang waktu Pajajaran runtuh. Iya, ya itu harus di ini. Indonesia ini punya budaya itu yang dia datangin kan. Dia ingin melihat kehidupan sosial masyarakat setempat itu bagaimana kehidupan masa lalu. Dan ini peradaban ini tersembunyi jadi kan selama ini kan. Betul, tidak terpublis, Pak. Iya, belum lagi kalau bicara Gunung Padang itu kan waduh itu. Nah, nanti bisa aja kita libatkan Pak Dani Hilman. Pak Dani Hilman ya, dia yang peneliti Gunung Padang itu. Itu di Bandung ya Pak, orangnya di Bandung. Ya, jadi nyambung kita akan puzzle ini kita coba rapikan Pak. Memang kami ini berjuang ini dari nol Pak, tidak pakai biaya sama sekali Pak. Jadi pemerintah ada yang tertarik dengan kegiatan kami, mereka support, mereka ya kita sama-sama lah. Karena kita di sini bukan kapitalis yang gitu ya, yang punya modal kami cuma ingin membuat sesuatu ini jadi perjuangan terakhir kami lah, ingin memberikan sesuatu untuk Republik ini. Mudah-mudahan ini dipakai sama generasi selanjutnya. Nah, tapi biasanya dengan publish itu ada sponsor nanti, Pak. Kalau misalnya seperti di daerah itu minimal sponsor ada door prize dia kayak gitu kan. Untuk memancing si audiens yang ada di mana-mana kan ada misalnya dari kayak kemarin di Riau Kepri itu kan dia kasih Aceh dia kasih rencong kayak gitu kan itu kan menarik orang kan. Kalau di Ciamis tempo hari ada macam-macam dia bisa kasih. Nah itu kan kalau kita kumpulkan nanti kan link juga Pak, punya networking kan. Perusahaan itu kan bisa support kita Pak nanti. Tahu lah Pak. Ya kita punya ini bahan kita siapin nanti Pak Santo yang ini kita kemas untuk menjadi satu produk yang menjadi menarik dan ujungnya nanti tadi mendatangkan wisatawan. Kalau wisatawan sudah datang di situ, industri kreatif akan muncul, Pak. Industri kreatif itu akan muncul semua, UMKM akan hidup. Makanan kuliner akan menjadi dicari orang nanti kan. Betul. Iya, Sumedang nanti tahu Sumedang itu udah jadi oleh-oleh bertonton nanti keluar itu kan udah ramai orang. Dan kebetulan Bupati sekarang ini kan mendeklarasikan Sumedang sebagai kabupaten pariwisata. Kita support. Dan konsentrasi pembangunannya mengarah ke membangun pariwisata justru. Cocok Pak. Kita ini kita support lah. Mereka diizinkan enggak diizinkan kita support Pak. Siap. Kalau mau ada audiensi juga dengan Pak Bupati kita antar lah bisa. Boleh Pak. Ya nanti kita bawain program untuk mereka. Pertanyaannya apa ini? Nanti kita baru kemas mau kemana arahnya. Apakah jadi wisata pendidikan, apakah jadi wisata purbakala, apakah wisata budaya, wisata sejarah itu kan, wisata petualangan itu nanti kita bikin Pak. Itu kerjaan saya sudah biasa itu. Dan itu betul-betul akan membumi di daerah itu. Kita libatkan anak-anak milenial mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Gimana Pak Santo? Siap kapan kita tinggal turun ke Bandung?
ke Sumedang dulu. Kalau Kita diundang kalau Bapak mau ke Sumedang juga sangat siap, Pak, gitu. Itu kan kalau ke Bandung itu artinya saya siap ke Bandung kalau memang diundang ke Bandung. Kalau memang Bapak-bapak siap ke Sumedang, ya justru terima kasih. Nanti bahkan bisa ketemu dengan birokrasi Sumedang yang bisa mendukung program ini. Oke. Tinggal kita atur waktu Pak Santo ya. Siap. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anang. Nanti saya kirim nomornya Pak Sukri, kemudian ke Pak Sukri saya kirim nomornya Pak Anang, bertukar info. Ya. Gitu ya. Siap. Makasih pertemuan malam ini, alhamdulillah banyak hasil nih Pak Anang. Tinggal kita atur langkah. Alhamdulillah. Cukup ya Pak Sukri ya? Cukup. Kayaknya frekuensinya udah sama Pak. Iya, betul. Betul. Mas Takung bilang Pak, ini Pak siapa Pak Yori. Jadi untuk closing statement-nya ya biasanya Santo Sahabat itu closing statement. Jadi nggak sembarang orang Pak Anang yang mau kayak begini, nggak sembarang orang. Jadi orang yang mau beginian itu Arya gitu Pak, bangsa unggul. Jadi kalau dalam ilmu biologi itu Pak Sukri ya, beberapa varietas itu kalau berkali-kali disilangkan gitu, nanti kan suatu saat akan tumbuh, hadir, datang varietas aslinya. Nah inilah kita mungkin. Insyaallah. Alhamdulillah. Itu wali kota di Mekah itu kan orang Sumedang Pak. Oh gitu? Iya. Jadi Pak Sukri ini Palembang Pak. Putus Pak. Jadi Pak Santo, dia masih keturunan nggak jelas suara Pak Santo. Gitu ya. Nggak kedengar apa yang dibicara. Ya. Nun Bapak, Pak Anang, alhamdulillah. Terima kasih. Udah lancar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jelas. Ya alhamdulillah. Jadi nggak sembarang orang nih Pak yang mau kayak beginian ini ngurusin sejarah terus. Efeknya sih bukan buat kita tapi untuk akan datang, untuk menginspirasi generasi muda bahwa leluhur itu adalah bangsa besar. Jadi kita tidak larut-larut dalam wacana kesejarahan. Setelah tahu leluhurnya itu maju terus mau apa? Nggak cuma itu, tapi menginspirasi supaya generasi akan datang, anak cucu kita itu bisa lompat jauh ke depan dengan PD, dengan yakin gitu. Alhamdulillah. Itu Pak tujuan akhirnya, inspirasi. Ya. Jadi kita ini sebenarnya mengalir darah-darah yang varietasnya itu bangkit kembali di kita, Pak. Bangkit kembali di Pak Sukri, bangkit kembali di Pak Anang. Jadi kalau para leluhur kita, para orang yang menggali jejak leluhur kita mengatakan bahwa saat ini adalah saatnya Nusantara bangkit, saatnya meletik kata Kisantang. Saat kalau Palon itu Pak, Sabda Palon itu mengatakan 500-nya itu sekarang Pak. Jadi 500 itu sekarang. Palon. Iya. Nah itu bangkit di orang-orang seperti Pak Anang, Pak Sukri, saya. Itu Pak nggak sembarang orang. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan dan untuk Zoom ini sudah dapat titiknya, tinggal nanti kita sikapi, kita kemas. Pak Sukri yang bekerja untuk hal tersebut, ya saya hanya pekerjanya saja. Mangga alhamdulillah. Cukup ya Sukri. Ya, makasih, atur nuhun. Ya, terima kasih Pak Anang, sampai kita atur waktu untuk bisa secepatnya ketemu ya Pak. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih atas Saya waktu. tunggu kabarnya. Kita tutup, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.